Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, anak-anakku. Jumpa kembali bersama saya Andri Wayono ya dalam pelajaran ekonomi ya. Nah, anak-anakku kelas 10, pada saat ini kita sudah sampai kepada materi permintaan, penawaran dan harga keseimbangan serta elastisitas harga ya. Namun kita tidak semuanya nanti di sini kita membahas, kita ambil saja nanti beberapa yang terkait dengan permintaan, penawaran maupun harga keseimbangan. Nah, baik anak sekalian, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini seperti yang saya tuangkan di dalam RPP saya ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan Google Slide dan PPT. Peserta didik dapat mendeskripsikan terbentuknya permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar serta menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan ya. Tadi sudah kita awali dalam kegiatannya dengan pengajian secara bersama-sama melalui eh, media, dalam hal ini adalah Zoom meeting ya. Baik anak sekalian, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita ya. Eh, jadi kita lihat dulu di sini ada pepatah apa yang disampaikan oleh Paul Samuelson ya. Jika Anda ingin menjadikan burung beo menjadi ahli ekonomi, ajarkan ia tentang permintaan dan penawaran ya. Oke ya. Jadi akan kita lihat di sini pertama adalah pengertian daripada permintaan. Apakah itu permintaan atau yang sering kita dalam bahasa asingnya kita kenal dengan demand ya. Nah, permintaan ya di sini adalah ya sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan waktu tertentu. Nah, ada tiga hal yang berkaitan dengan permintaan ya. Jadi pertama ya, jadi dalam kita mempelajari permintaan ada tiga hal yang kita harus penting kita ketahui. Yang pertama adalah jumlah atau kuantitas yang barang yang diminta merupakan jumlah atau kuantitas barang yang diinginkan. Nah, ini biasanya simbolnya itu adalah Q ya. Kedua, keinginan konsumen untuk membeli barang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Jadi adanya keinginan dari konsumen untuk membeli barang tersebut ya, eh, disertai dengan kemampuan untuk membeli. Jadi maksudnya itu ya bukan hanya dia berkeinginan saja, tapi ada kemampuan untuk membeli barang tersebut. Nah, ketiga, jumlah barang yang diminta itu dinyatakan dalam satuan tertentu. Nah, ini kita akan lihat ya, ada beberapa macam permintaan ya. Jadi kita lihat dahulu di sini ada beberapa jenis permintaan, yaitu yang pertama adalah permintaan berdasarkan daya beli. Ada apa saja di sini permintaan berdasarkan daya beli? Yang pertama ada permintaan absolut ya, absolute demand. Nah, permintaan absolut atau absolute demand di sini adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa baik yang bertenaga beli atau berdaya beli atau berkemampuan untuk membeli maupun yang tidak bertenaga beli. Itu yang dikatakan dengan permintaan absolut. Jadi dia tuh menginginkan ya barang ataupun jasa ya, baik di sana dia apakah memiliki kemampuan untuk membelinya ataupun tidak memiliki kemampuan untuk membeli barang. Itulah yang dikatakan dengan permintaan absolut ya. Nah,
Yang kedua ada di sini permintaan potensial, potensial demand, ya, yaitu permintaan yang disertai daya beli, tetapi belum digunakan untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan. Maksudnya bagaimana di sini? Dia eh, menginginkan suatu barang, ya, dia ingin suatu barang, tetapi itu hanya berupa angan. Artinya apa? Dia belum memiliki uang untuk membeli barang tersebut. Dia butuh barang tersebut, dia ingin barang tersebut. Tetapi karena dia belum memiliki uang, maka ya dia belum bisa memiliki barang tersebut. Ini yang dikatakan dengan permintaan potensial. Ya, ada keinginan tapi belum ada kemampuan untuk membeli barang. Ini dikatakan dengan potensial. Yang ketiga, ini ada permintaan efektif. Nah, permintaan efektif ya atau effective demand bukan permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Nah, ini yang dikatakan permintaan efek, ya. Jadi dia ada keinginan untuk memiliki suatu barang, kemudian dia ada uang untuk membelinya atau memiliki kemampuan berdaya beli, dan dia melakukan pembelian, ya. Ini dikatakan effective demand. Ya, Nana, paham ya? Jadi ada tiga permintaan berdasarkan daya beli, ada permintaan absolut, ada permintaan potensial, ya, kemudian ada permintaan efektif. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua di sini kita lihat ada permintaan berdasarkan konsumen, ya. Nah, permintaan berdasarkan konsumen ini ada dua. Satu, permintaan individu. Nah, ya. Yang mana permintaan individu? Ya, permintaan yang berasal dari seseorang atau personal, ya. Keinginan terhadap suatu barang yang berasal dari individu itu sendiri. Yang kedua, ada permintaan kolektif atau dikatakan permintaan pasar, ya, yaitu permintaan yang merupakan kumpulan dari permintaan individu di pasar. Ya. Oke, itu kalau kita lihat dari kajian konsumen, ada permintaan individu, kemudian ada permintaan kolektif ataupun pasar. Nah, selanjutnya kita akan lihat adalah hukum permintaan, ya. Nah, hukum permintaan di sini ya berbunyi apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah, dan sebaliknya apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan mengalami penurunan. Nah, anak-anak kalian perhatikan di sini bahwa kalau kita lihat bahwa di dalam permintaan di sini yang kita kaitkan itu adalah harga, ya. Di sini adalah harga atau kita nanti simbolkan di situ adalah P, ya. Harga atau nanti kita simbolkan di situ adalah P, dan satunya adalah jumlah. Nah, ya, jadi kalian lihat di sini, ya. Nah, kalau kita ambil satu rumusan yang sederhana terkait dengan permintaan dan penawaran di sini, berarti yang kita bandingkan adalah P dan Q. Jadi kalian untuk mengingatnya, ya, untuk mengingatnya semacam ini saya tuliskan dahulu sedikit ya, untuk mengingatnya, nah ya, misalkan. Jadi kalau yang di sini tadi, ya, nah yang di sini tadi ini harga. Nah, ya, harga di sini berarti dia P, P, ya. Nah, P. Kemudian di sini nanti adalah key. Oke, aman anak ya? Key. Nah, ya. Nah, secara singkat kita belajar dari hukum permintaan di sini, ya, bahwa yang kita bandingkan adalah P, ya. Yang kita bandingkan adalah P terhadap nah, ya, P terhadap Q. Oke, ya.
P terhadap Q. Bagaimana P terhadap Q di sini maksudnya? Nah, di dalam hukum penawaran, ketika kita lihat antara P dan Q di sini, ini ya artinya dia berbanding maaf ya tulisannya tidak jelas ini, terbalik. Nah, ya intinya macam itu ya, terbalik. Nah, bagaimana dikatakan terbalik? Ya artinya semacam ini, nak. P-nya naik, ketika P-nya naik, maka Q-nya turun. Nah, ya. Ketika P-nya naik, maka Q-nya turun. Nah, selanjutnya kita balikan lagi misalkan, ya. Ketika, ya sini saja. Ketika P-nya turun, nah kita lihat perbandingannya, nah. Ya, ketika P-nya turun, maka Q-nya naik. Nah, ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, bahwa hubungan antara P dan Q di dalam hukum permintaan ya berbanding terbalik. Ketika P-nya naik, maka Q-nya turun. Ketika P-nya turun, maka Q-nya naik. Bagaimana? Bagaimana anak-anak? Paham ya? Jadi inilah untuk memudahkan kita dalam belajar ya, memahami tentang hukum permintaan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Oh ya, ini masih kita hapus dahulu. Ya. Oke, bentar. Ya, jadi ini yang perlu kita lihat. Oke. Kemudiannya. Oke, bentar. Dia tidak bisa. Bentar. Aduh, sama kacau ini. Oke ya, jadi sudah kita lihat, maaf ya, baru kita hilangkan tadi. Nah, sekarang kita akan lihat ya dalam hukum permintaan penawaran tadi ya, dengan kata lain bahwa semua itu akan terjadi bila dalam kondisi ceteris paribus ya, dalam kondisi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap ya tidak berlaku atau dalam keadaan tidak berlaku. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini ya. Nah, ya, tidak berubah ataupun tidak ataupun tetap ya, itu ada syaratnya. Jadi berlakunya hukum permintaan itu jika kondisi ataupun faktor-faktor yang lainnya dalam keadaan tetap. Nah, sekarang bila kita cermati bunyi hukum permintaan di atas, maka antara harga dan jumlah barang yang diminta berhubungan negatif atau berbanding terbalik. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, jadi antara P dengan Q-nya berbanding terbalik. Itu saja mengingatnya. P dan Q berbanding terbalik. P naik, Q turun, ya, P turun, Q naik. Oke. Berikutnya, kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan? Pertama, ada harga barang itu sendiri. Ya. Naik atau turunnya harga barang akan mempengaruhi banyak atau sedikitnya terhadap barang yang diminta. Ya. Jadi ketika harga barangnya itu naik, ya otomatis menurut daripada hukum permintaan ini, ya pasti mengalami penurunan. Ketika harga barangnya itu mengalami penurunan, maka permintaan terhadap barang tersebut akan mengalami kenaikan. Yang kedua, pendapatan. Ya, pendapatan masyarakat dalam hal ini.
Pendapatan masyarakat memberikan daya beli masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas daripada permintaan itu sendiri. Yang ketiga adalah intensitas kebutuhan. Ya, mendesak atau tidaknya atau penting tidaknya terhadap kebutuhan itu ataupun terhadap barang dan jasa itu. Artinya ketika kebutuhan itu menjadi satu kebutuhan pokok, ya berarti itu akan terpenuhi atau akan meningkat permintaannya. Kita lihat, ya. Kebutuhan primer lebih penting dibanding kebutuhan sekunder. Mengapa? Ya, karena kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang mau tidak mau harus terpenuhi. Jadi kalau kita tingkatan kebutuhan, itu ada kebutuhan berdasarkan intensitas atau berdasarkan tingkatannya atau berdasarkan penting atau tidaknya, maka primer berada di atas. Penuhi dulu kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, baru terakhir adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Ya. Nah, yang ketiga berikutnya adalah jumlah dan karakter penduduk. Ya, sudah barang tentu semakin banyak jumlah penduduk, sudah barang tentu permintaan akan kebutuhan atau barang dan jasa juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit. Kemudian ada selera. Nah, ini ya, ketika kita lihat misalkan ada pakaian atau yang sedang mode, yang sedang tren, sedang viral dan sebagainya, kalau kita lihat itu, maka permintaan terhadap barang itu akan semakin meningkat, ya. Pendidikan, lingkungan akan mempengaruhi selera masyarakat, yang akan mempunyai pengaruh terhadap jumlah permintaan, ya. Jadi dalam hal ini bagaimana selera seseorang itu, ya, untuk menunjukkan kemampuan ataupun derajat dirinya itu, ya biasanya itu dia akan membeli kebutuhan-kebutuhan yang ya itu tadi ya saya katakan tadi, ya yang sedang tren, sedang viral. Berikutnya ada harga barang pengganti atau substitusi dan barang komplementer. Adanya barang pengganti akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Pada saat harga barang naik, jika ada barang pengganti, maka jumlah permintaan akan dipengaruhinya. Maksudnya bagaimana di sini? Ya. Nah, kita ada barang, antar barang itu memiliki barang pengganti. Ya, kalau seandainya barang A itu harganya naik, maka dia akan beralih kepada barang B. Itu kalau kita barang yang sifatnya mengganti, substitusi. Jadi ada barang A, ada barang B. Ya. Nah, ketika barang A ini harganya naik, tapi barang A ini bisa digantikan dengan barang B. Nah, artinya ketika barang A-nya naik, berarti orang akan beralih ke barang B. Sehingga permintaan terhadap barang B ini mengalami peningkatan. Karena barang A dan barang B adalah barang substitusi. Ya, barang pengganti. Nah, begitu pula dengan barang komplementer. Komplementer ini barang yang sifatnya saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Ya, kedua-duanya pasti akan terpengaruh di situ. Berikutnya perkiraan ekspektasi masyarakat di masa yang akan datang. Ya. Nah, orang beranggapan, misal kita ambilkan contoh. Bulan depan harga atau katakanlah esok malam kenaikan ataupun terjadi pemerintah menetapkan kenaikan harga bensin atau ke bahan bakar. Katakanlah BBM-nya mengalami peningkatan. Silakan dapat kalian lihat. Orang sebelum berlakunya harga tersebut, maka seluruh pom bensin itu akan penuh dipadati oleh konsumen yang ingin ya membeli ya BBM itu sebelum harganya naik. Ini adalah contoh-contoh real. Jadi perkiraan ekspektasi masyarakat di masa yang akan datang. Misalkan pintakan lagi, misalkan bahwa untuk harga-harga misalkan harga emas bulan ataupun di masa datang akan semakin tinggi, maka orang akan mengumpulkan atau membeli emas itu pada saat sekarang dalam jumlah yang
banyak sehingga kebutuhan akan emas itu meningkat. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Bagaimana anak-anak sekalian? Dari apa yang sudah saya jelaskan ini, tadi kita sudah ada mulai dari pengertiannya, kemudian ada macam-macam permintaannya, hukum permintaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, kita selesaikan dahulu di sini. Kita lanjutkan dahulu tentang fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan, bentar. Ya, kita lihat kembali dulu ke sini. Sebelum fungsi permintaan, kita lihat dahulu. Nah, ini ya. Ini ada kurva permintaan. Sebentar, ini fungsi permintaan. Ya. Kita lihat dulu di sini adalah kurva permintaan. Nah, ya. Nah, kita akan bahas tentang kurva permintaan. Kurva permintaan atau demand curve ini, kurva ini menggambarkan hubungan fungsional antara harga atau price dengan jumlah barang yang diminta atau quantity demand, ya. Jadi kuantitas barang yang diminta mengacu pada kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat dan harga tertentu, atau dalam keadaan di sini dikatakan ceteris paribus, ya, atau ceteris paribus dalam hal ini. Oke. Nah, kuantitas barang yang diminta, ya. Tadi saya katakan kita akan lihat tabel permintaan di sini. Tabel permintaan demand schedule. Nah, ya. Jadi kita akan lihat, ya. Kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti bahwa makin rendah harga atau price, makin banyak jumlah yang diminta. QD. Sekarang kita lihat. Kita ambilkan contoh dalam tabel harga jumlah dan harga. Ingat bahwa harga ini kita simbolkan dengan P, jumlah yang dibeli kita simbolkan Q, ya. Pada harga 200, permintaannya adalah 100. Permintaan 100. Harga 390, harga 480, 570, 660, 750, dan 800, ya. Jumlah yang diminta adalah 40. Nah, di sini menunjukkan bahwa ketika harganya mengalami kenaikan, ya, maka jumlah yang diminta adalah mengalami penurunan. Ya, nah itu kita lihat. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam kurvanya, ya, ya kita hubungkan saja, ya. Nah, kita lihat di sini, kita buat dahulu dari harga 100 sampai 800, kemudian dari 10 sampai 100. Kita hubungkan titik-titik tersebut, ya. 200, 100 kita. Nah, ini kan. Nah, harga 200 yang diminta adalah 100. Harga 300 yang diminta adalah 90. Terus ya sampai kita terbentuklah. Ketika titik-titik tadi kita hubungkan, maka dia akan membentuk satu garis lurus. Nah, itu adalah tabel. Sekarang bagaimana kita cara membuat kurvanya di sini, ya. Itu ya. Jadi kita itu cara menggambarkan grafik berdasarkan tabel. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi permintaan seperti saya katakan tadi. Fungsi permintaan, ya, adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya pengaruh harga atau price terhadap jumlah barang yang diminta atau QD. Ya, di secara sistematis fungsi permintaan dirumuskan QD sama dengan min A plus B PD. Ini kita lihat keterangannya, ya. Banyak PD QD, banyaknya jumlah barang yang diminta. Kemudian PD, ya, adalah harga barang, dan AB itu adalah konstanta. Ya, kita lihat dulu di sini. Nah, ya. Kita ambilkan contoh, ya. Suatu pabrik dapat menjual 60 unit barang pada tingkat harga 480, ya. Pada saat terjadi perubahan harga menjadi 520, tingkat permintaannya adalah 40 unit. Tentukan fungsi permintaannya dan gambarkan kurvanya. Nah, artinya
Kita tentukan dahulu di situ mana yang P1, mana yang P2. P1 adalah 480, P2-nya adalah 520. Nah, ini ya. Kemudian ya, Q1-nya adalah 60, Q2-nya adalah 40. Nah, ditanyakan bagaimana fungsi permintaannya. Nah, ini ada dua cara nanti kita gunakan. Ada cara satu, ada cara dua. Oke, kita lihat dulu cara satu. Ketika sudah kita gambarkan P min P1 P2 P1 sama dengan Q min Q2 min per Q2 min Q1. Jadi kita ingat P1 adalah harga awal, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah permintaan awal, Q2 adalah jumlah permintaan setelah perubahan. Nah, kita masukkan nilai-nilai tadi ya. Tadi ada P1-nya 480. P min 480 sama dengan per 520 min 480 sama dengan Q min 60 per 40 min 60. P min 480 per 40. Jadi 520 ya dikurang 480 ya menjadi 40. Q min 60, 40 dikurang 60 min 20. Nah, kita kalikan silang ya, kita kalikan silang. Jadi kita kalikan silang ini ya, maksudnya ini tadi kita kalikan silang semacam ini ya. Yang ini kita kalikan ke P40 ya, harusnya nanti ini kita kalikan ke sini, yang nanti ke sini, yang ini ke sini maksud ya. Nah, ini nanti ke sini. Nah, sehingga hasilnya tadi di situ adalah, kalau kita lihat hasilnya tadi adalah saya ulangi lagi ya supaya jelas tadi ya. Jadi yang ini ya, ini kita kalikan ke sini. Nah ya, sini. Yang ini kita kalikan sini. Nah ya, itu. Sehingga hasilnya tadi adalah peak 40 Q. Jadi 40 kali Q adalah 40 Q. 40 dikali 60 2400. Kemudian yang ini kita kalikan sini, min 20 kali P, jadi min 20 P plus ya, min 20 kali min 480, jadi plus 960. 40 Q plus 20 P sama dengan 9600 plus 2400. 40 Q plus 20 P sama dengan 12.000. Jadi kita kelompokkan dulu di sini. Nah, 40 Q sama dengan min 20 P plus 12.000. Min 20 P plus 12.000 per 40. Kita cari Q-nya. Sehingga diperolehlah bahwa QD-nya adalah ya, di sini kita lihat tadi ya, jadi min 20 dibagi 40 berarti 1/2 P 12.000 per 40 300. Jadi fungsi untuk data yang tadi adalah QD sama dengan 1/2 P plus 300. Ya, itu adalah fungsi yang dibentuk menggunakan cara yang pertama. Ya, jadi dengan data yang di sini, ketika kita menghitung atau mencari fungsi permintaannya, maka QD sama dengan 1/2 P plus 300. Sekarang kita akan lihat cara kedua. Nah, cara yang kedua, P min P1 sama dengan M kurung buka Q min Q1. Ya, sama tadi, P-nya itulah harga awal, Q1-nya adalah jumlah permintaan awal. M-nya adalah gradien, besarnya kemiringan, ya. Kurva yang diperoleh dari perbandingan kenaikan harga delta P dengan jumlah permintaan atau delta Q, yaitu gradiennya tadi delta P per delta Q. Dari soal data di atas dapat dihitung fungsi permintaan sebagai berikut. M atau gradiennya sama dengan 520 dikurang 480. Ini yang untuk mencari delta P-nya tadi. Ya, untuk mencari perubahan P. P ini kan berubah dari 520 ke 480. Kemudian ada delta Q. Ya, delta Q.
Delta Q berarti 40 min 60 ya. Sehingga M-nya adalah 40 per min 20. Berarti dapat kita peroleh bahwa gradiennya itu adalah min 2. Kita masukkan data tersebut ke dalam rumusan tadi. P sama dengan 480 min sama dengan min 2 kurung buka Q min 60. P sama dengan 480 sama dengan min 2Q plus 120. P plus 2Q sama dengan 120 plus 480. P plus 2Q sama dengan 600. 2Q sama dengan min P plus 600. Ya. Nah, berarti Q sama dengan min P plus 600 per 2. Maka Q-nya adalah 1 per 2 P. Ya. Jadi sini kalau kita lihat sini Q-nya ya, jadi Q-nya sama dengan ya Q-nya sama dengan 1/2 P ya. Karena kan min P dibagi 2 berarti 1/2. 600 dibagi 2 berarti adalah 300 ya. Jadi 300. Nah, ini tulisannya agak ini ya. Nah, jadi sama kan? Kalau kita lihat ke sini kan dia sama. Nah, itu ada dua cara untuk membuatkan fungsi permintaan. Ya. Oke, bagaimana anak-anak? Bisa membuatnya? Ya, nanti kita akan coba bagaimana berlatih untuk membuat fungsi permintaan, kemudian membuat kurvanya. Nanti itu silakan nanti kalian lihat, saya akan kirimkan melalui Google Classroom-nya ya. Jadi di kolom tugas nanti kamu lihat di sana untuk kita berlatih dalam pembuatan fungsi permintaan ya. Nah, ini ada contoh lain ya. Ini contoh lain sama saja intinya ya. Ini ada contohnya ya. Diketahui fungsi permintaan produk X, Y, Z, X, Y, Z. Kemudian QD sama dengan 80 min 5P. Besarnya jumlah permintaan pada tingkat harga 7 adalah, nah jadi mau ditanyakan berapa besarnya jumlah permintaan pada tingkat harga 7 berdasarkan fungsi ini. Kedua, harga barang ketika jumlah permintaan meningkat menjadi 30. Nah ya, kita lihat, kita masukkan, ini adalah fungsinya, ini pada tingkat harga kita masukkan, maka QD sama dengan 80 min 5P ya. QD sama dengan 80 dikurang 5 kali 7 ya. Berarti 80 dikurang 35 menjadi 45. Artinya apa? Pada saat harganya 7, maka yang diminta adalah 45 jumlahnya. Yang kedua, diketahuinya sudah kita lihat tadi. Pada saat Q-nya 30, 30 sama dengan 80 min 5P. 5P sama dengan 80 min 30. 5P ya sama dengan 80 min 30. 5P sama dengan 50. P-nya adalah 100. Ya, itu adalah contoh penggunaan ataupun perhitungan dari fungsi permintaan. Nah, sekarang kita lihat di sini dikit lagi tentang pergeseran kurva permintaan ya. Jadi kurva permintaan digambarkan dengan anggapan ceteris paribus. Jadi jika faktor lain berubah, maka kurva permintaan juga akan mengalami perubahan ataupun pergeseran. Ya, pergeseran kurva permintaan terjadi oleh karena perubahan faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa jika perubahan faktor selain harga barang itu sendiri mengakibatkan permintaan bertambah, maka kurva permintaan bergeser ke kanan dan sebaliknya. Ya, nah, ini yang perlu kita catat. Kurva permintaan dapat berubah karena apabila harga produknya tetap, tetapi jumlah produk yang diminta ataupun QD bertambah, maka permintaan meningkat dari Q1 ke Q3.
Sebaliknya, jika harga produknya tetap, tetapi jumlah produk yang minta berkurang, artinya permintaan berkurang dari Q1 ke Q2. Apabila digambarkan dalam kurva sebagai berikut. Ya, kita lihat dulu kurvanya di sebelah. Nah, ya. Nah, ini tadi menggambarkan kurva tadi ya. Nah, saya lihatkan tadi yang ini adalah kurva yang tadi ya. Saya lupa tadi menjelaskan yang di sini tadi ya. Yang masih yang di A tadi ya. Nah, ini. Jadi kalau kita gambarkan kurvanya dia akan semacam ini. Jadi langkah-langkahnya ya menentukan titik potong ya. Nah, di sini akan nanti kalian pelajari saja sini ya. Titik potong pada sumbu P ya. Nah, ini adalah untuk menggambarkan bagaimana kurva itu terbentuk, menggambarkan kurva berdasarkan data yang tadi ya. Nah, sekarang kita lihat yang tadi, pergeseran kurva tadi ya. Jadi saya ingatkan tadi. Nah, ya. Di sini kita lihat bahwa kurva mula-mula itu ada di D. Ini ya D ya. Nah, ini adalah perubahan ini kalau kita lihat ketika barang apa kurva permintaan berubah dari D menjadi D1 ini D mula-mula, ini D1. Artinya apa di sini? Terjadinya pergeseran kurva permintaan dari D ke D1 ya, ini kenaikan dalam permintaan. Kemudian ketika dia bergesernya ke kiri ya dari D absen di sini ya, penurunan dalam permintaan. Nah, ini pergeseran kurva permintaan ya. Jadi mengapa di sini terjadinya penambahan daripada jumlah produksi tadi? Ya, ini kita lihat di sini dalam penjelasan di sini ya. Ini saya lihatkan di sini tadi ya. Nah, jika perubahan faktor selain harga barang itu sendiri mengakibatkan permintaan bertambah, maka kurva permintaan bergeser ke kanan, dan sebaliknya jika perubahan faktor lain tersebut menyebabkan penurunan permintaan, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri ya. Nah, ini tadi mengapa dia berubah ya. Apabila harga produk P tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Barang yang produk yang diminta bertambah, maka permintaan menjadi meningkat dari Q1 menjadi Q2. Sebaliknya, jika harga produknya tetap tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, artinya permintaannya berkurang ya. Nah, ini adalah kurva pergeserannya tadi ya. Nah, ini adalah pergeseran daripada kurva permintaan ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, Bapak rasa untuk pertemuan kita melalui video pembelajaran kita pada hari ini Bapak akhiri dahulu ya. Jadi ada beberapa yang sudah kita bahas tadi ya. Pertama tadi adalah pengertian daripada permintaan, kemudian ada pembagian permintaan berdasarkan kemampuan daya beli dan berdasarkan kepada kepemilikan, atau ada permintaan individu dan kolektif ya. Kalau permintaan yang berdasarkan daya beli ada permintaan absolut, permintaan potensial, dan ada permintaan efektif. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ya, di situ ada barang itu sendiri, kemudian ada pendapatan masyarakat, ekspektasi di masa datang ya, kemudian perubahan daripada selera ya, selera masyarakat ya. Kemudian bagaimana kita menggambarkan atau membuatkan fungsi permintaan dan penawaran ya, dan terakhir di sini kita lihat adalah pergeserannya. Itu yang kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita pada hari ini. Nah, berikutnya nanti silakan kalian kunjungi saja Google Classroom-nya. Nanti saya berikan tugas-tugas di situ. Ya, silakan kalian cari referensi lain ya. Kalian pelajari di YouTube itu banyak sekali ya. Ini hanya sebagai satu referensi kalian ya. Jadi silakan ya bereksplor dalam belajar untuk memahami daripada materi ini. Oke, saya rasa itu saja pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan ya, mudah-mudahan kalian dapat memahami makna ataupun materi kita pada hari ini, dan semoga kalian selalu bersemangat dan tetap semangat walaupun kita masih dalam belajar di masa COVID ini. Oke, Bapak akhiri saja.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada jumpa kembali pada pertemuan kita di berikutnya ya. Oke, terima kasih.